Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Aku yakin di antara kalian masih belum bisa rela melepas momen-momen seru sama serial WandaVision. Dan juga tentunya Zack Snyder Justice League yang dirilis begitu dekat sama The Falcon and the Winter Soldier. Baru aja dirilis masih sedikit hening lantaran masih belum banyak hal yang bisa dibahas dari episode pertama serial ini. Tapi ya setidaknya Marvel fanboy khususnya udah bisa paham The Falcon and the Winter Soldier punya taste yang berbeda sama WandaVision. Jadi jangan protes. Mengingat ini masuk ke MCU fase 4, rasanya sukar kalau diabaikan juga. Dan dari episode pertama ini, The Falcon and the Winter Soldier merubah sudut pandang kita tentang superhero. Ya nggak selamanya hidup enak kok. Selamat datang di channel Kawan Review, ini dia segmen Spotlight. We look damn good though. Sama seperti WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier berlatar sekian tahun setelah tragedi Blip atau Snap. Sejak saat itu kondisi dunia perlahan berubah, bukan dalam kondisi yang baik tapi sedikit rumit. Ibarat semuanya harus dimulai dari nol kembali lah, termasuk masalah ekonomi dan politik dunia. Ribet ya, Wak? The Falcon and the Winter Soldier episode pertama berfokus sama duka yang masih membekas atas kepergian the one and only Steve Rogers aka Captain America. Sejak saat itu dunia kehilangan jejak-jejak para superhero-nya yang sekian lama mereka kenal. Nah, di serial ini sekilas menunjukkan situasi yang baru, era kekuasaan kejahatan yang mungkin akan jadi cikal bakal perang baru atau ancaman baru. Salah satunya Flag Smashers. Ya, sejauh ini kelompok yang dipenuhi dengan orang-orang bertopeng ini masih belum dapat banyak highlight. Tapi kalau ngomongin soal Flag Smashers, jadi Flag Smashers ini akan jadi salah satu penjahat di sini ya. Kalau di komiknya ini bukan nama untuk satu kelompok, tapi nama individu, ya nama seseorang. Jadi seseorang penjahat Marvel bernama Flag Smashers. Tokoh ini bernama asli Karl Morgenthau dan bisa dibilang anti Captain America dan anti kekuasaan pemerintah. Tapi kalau dilihat dari daftar pemain di IMDb, di sini namanya jadi Karli Morgenthau yang diperankan oleh wanita. Nah, apakah ini berarti sosok Flag Smashers versi The Falcon and the Winter Soldier jadinya gender swap yang harusnya kan pria dan ini diperankan oleh wanita? Menarik. Sejauh episode 1 The Falcon and the Winter Soldier ini kita belum dikasih tahu bagaimana anggota The Flag Smashers ini bisa mendapatkan kekuatan dia. Karena di sini kita bisa melihat bagaimana mereka memiliki ability yang cukup kuat sampai bisa menghantam orang lain layaknya orang dengan kekuatan super. Masih berharap akan ada organisasi super shift bernama Ultimatum di serial The Falcon and the Winter Soldier. Kalau iya fix, cukup konkret kalau The Falcon and the Winter Soldier based on comic. Episode pertama ini cocoknya dikasih judul Beban Hidup. Dari dua tokoh utama dari serial ini, Sam Wilson dan Bucky Barnes, punya latar derita yang berbeda. Sam Wilson harus dihadapi masalah ekonomi yang lantas harus diatasinya. Cuma yang jadi permasalahannya, 5 tahun pasca tragedi Blip atau Snap, tokoh ini justru kehilangan pendapatan. Ya, well kita tahu lah ya, mau gak mau doi harus ngutang di bank. Ya kenapa nggak bikin pinjaman gitu, pakai home credit, Kredivo, apa kayak gitu, kan model KTP aja. Jing. Cukup menarik dari karakter Sam Wilson ini, kita dikasih sudut pandang yang berbeda tentang superhero. Yang nggak setajir Tony Stark, T'Challa, atau mungkin Siska Cole. Maaf. Aku seneng banget karena pasti buka ada HP lama aku guys. Sementara Bucky Barnes kali ini harus bergelut sama psikiater. Masalah trauma dan penyesalan semasa dia jadi senjata Hydra. Dan di sini kita diperlihatkan bagaimana akhirnya Bucky Barnes membuat daftar list orang-orang yang punya sangkutan dengan Hydra. Intinya menghabisi jejak-jejak terakhir Hydra lah. Salah satunya anak dari seorang pria parubaya yang sekarang justru jadi bestinya. Asik. Tapi di episode pertama ini belum ada arah flashback cerita yang membawa penonton sama sosok anak si kakek gaul tersebut. Nah, episode pertama ini kita juga akhirnya diperkenalkan sama tokoh hero baru pengganti Captain America bernama US Agent dengan nama asli Jonathan Walker. Tunggu,
bukan pengganti Captain America. Beda. Kalau di komik, tokoh ini beberapa kali bergabung dengan kelompok Avengers. Ada 2 di antaranya seperti Dark Avengers dan Mighty Avengers yang dikomandoi Scarlet Witch. Cuma masih belum banyak highlight juga sama tokoh ini. Tapi dari episode pertama, setidaknya kita tahu pasca tameng Captain America yang sebelumnya akan dijadikan properti museum dan justru diberikan ke US Agent. Ya akan jadi pertanyaan, emang kenapa sih dari semua orang Departemen Pertahanan Amerika malah memilih si John Walker ini, bukan anggota Avengers yang sudah berpengalaman kayak Captain America. Ya, salah satunya si Sam Wilson. Mungkin ada unsur politik di dalamnya. Ya, sekali lagi, mungkin saja. Tapi kalau ada yang bertanya apakah US Agent bakal jadi rival terkuat Sam dan Bucky, nggak tahu juga, Cok. Tapi pastinya US Agent ability-nya nggak bakal sama dengan Captain America. Manusia normal sama manusia abnormal beda ya, Wak. And last but not least, Torres. Salah satu prajurit militer yang di sini sepertinya akan jadi sidekick buat serial ini. Kalau di komik, Joaquin Torres sempat jadi sidekick Sam Wilson semasa Sam menjadi Captain America. Dan Torres, kalau di komiknya jadi project eksperimen yang akhirnya menjadikannya sebagai The Next Falcon. Hibrida manusia, burung, dan vampir. Jadi bentukannya itu kayak elang gitulah. Kalau iya, berarti sekali lagi The Falcon and the Winter Soldier based on comic. The Falcon jadi next Captain America dan Torres jadi the next Falcon. Tapi sejauh episode ini, peran Torres masih untuk menyelidiki kelompok Flag Smasher dan melaporkan hasil temuannya ke Sam. Sekali lagi, ini masih 1 episode, belum banyak yang bisa kita ulik, tapi yang perlu diapresiasi buat Marvel Studios mengemas serial dengan rasa yang mahal. Anggap saja ini film dengan total durasi 5 jam, tapi dicicil. Ingat, ini masih awal, turunkan ekspektasi dan nikmati saja, jangan protes. Kalau masalah teori dan segala macam, udahlah, terima aja, nggak usah panas. Aku masih nunggu Baron Zemo muncul di sini ya, karena dia adalah salah satu villainnya The Falcon and the Winter Soldier. Menurut kalian bagaimana dengan episode pertama ini? Kalau kalian punya teori atau mungkin first impression sama serial 1 ini, boleh share di kolom komentar. We look damn good though. Ya kalian terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.